Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok O dengan saya sendiri Rinda Saiful dan rekan saya Ibu Krishna. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal yang telah kami buat, jurnal jurnal atau artikel. Oke, untuk judulnya sendiri yaitu analisis sentimen pengguna X yang atau yang dulu dikenal sebagai Twitter tentang seorang artis yaitu Rachel Zegler dengan pendekatan SVM, Naive Bayes dan Random Forest. Oke, yang pertama ada pendahuluan perkembangan teknologi dan komunikasi digital telah mengubah cara masyarakat menyampaikan opini dan menanggapi isu-isu publik. Sebagai media sosial, tempat berbagai pendapat yang memiliki banyak pengguna yang tersebar di berbagai tempat di di seluruh dunia. Setiap harinya terdapat banyak tweet berbagai pendapat dengan beragam topik yang dibicarakan oleh pengguna Twitter. Nah, dalam kasus ini, pengguna Twitter membahas salah seorang artis yaitu Rachel Zegler terlebih setelah penerbitan film Snow White. Ya, opini-opini yang muncul di media sosial sering mencerminkan persepsi kolektif masyarakat. Namun, karena bentuknya tidak terstruktur dan sangat dinamis, diperlukanlah pendekatan analisis yang tepat untuk memahami pola kecenderungan sentimen tersebut. Disinilah analisis sentimen memainkan peran penting. Analisis sentimen merupakan bagian dari penambangan teks yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan opini pengguna berdasarkan popularitas emosionalnya seperti positif, negatif, atau netral. Dalam upaya memperoleh hasil analisis yang akurat, di sini kami menggunakan tiga perbandingan metode, yaitu ada naive Bayes, SVM, dan random forest. Oke, selanjutnya untuk metode penelitiannya sendiri yaitu yang pertama menentukan topik, yang kedua mengumpulkan data. Di sini kita melakukan crawling yaitu dengan menggunakan API dari Twitter di mana prosesnya akan dibantu dengan library pada bahasa pemrograman Python yaitu library 2AP. Selanjutnya yaitu pre-processing, lalu dilakukan labeling data. Di sini kita menggunakan NRC atau NRC dan TextBlue. Lalu uji beberapa model yaitu ketiga model yaitu untuk dilakukan perbandingan. Yang selanjutnya evaluasi kinerja model. Ya. Untuk preprocessingnya sendiri kita akan masuk ke codingan. Oke, yang pertama kita import batch case yang akan digunakan, lalu kita memanggil data. Datanya sendiri dimulai dari 18 Maret sampai 7 April 2025. Eh, lalu selanjutnya kita drop untuk kolom-kolom yang tidak digunakan, lalu drop duplikat. Selanjutnya kita lakukan cleansing untuk menghilangkan simbol-simbol atau emot atau kata-kata yang sekiranya mengganggu tahap modeling. Selanjutnya dilakukanlah tokenize untuk memisahkan kata-kata berikut, lalu dilakukan stop word untuk menghilangkan kata-kata yang tidak penting. Selanjutnya dilakukan nesting untuk mengembalikan kalimat tersebut. Kembali ke Oke. Selanjutnya apabila sudah dibersihkan tadi sampai pada tahap steam, lalu dilakukanlah pelabelan data dengan menggunakan NRS select dan text block. Selanjutnya dilakukanlah perbandingan antar model. Oke. Itu hasil dan pembahasan. Berikut adalah yang contoh data yang diambil yang belum diapa-apakan. Lalu ketika sudah di pre-processing jadilah seperti ini. Oke, selanjutnya dilakukanlah labeling dengan menggunakan RSC Lex dan text text block.
dengan membagi menjadi beberapa emosi, yaitu ada joy, neutral, anger, fear, sadness, dan surprise. Untuk yang paling unggul yaitu berada pada emosi joy sebanyak 300 396, kemudian diikuti sentimen netral dengan total jumlah 390 dan anger 238. Lalu dilakukanlah untuk workload dan didapatkan hasilnya seperti berikut. Nah, workload sendiri yaitu eh, dalam kata tersebut yang paling banyak dibicarakan itu apa yang menentukan topik pembicaraan tersebut. Nah, di sini didapati bahwa Rafael Zegler adalah topik yang sangat banyak digunakan, yang sangat banyak dibahas. Lalu ada Snow White, Gal Gadot, Disney sama movie. Nah, setelah setelah dilakukan labeling, lalu kita meng-split data tersebut menjadi data tren dan tes untuk dilakukan untuk dilakukanlah metode naive Bayes, SVM, dan Random Forest. Berikut adalah convention matrixnya sendiri dengan parameternya yaitu ini. Kita kembali ke codingan dulu. Nah, setelah data sudah dilakukan trend test, dipisah menjadi data trend dan tes, kita menargetkan yaitu emosi. Setelah mencoba beberapa model, ternyata akurasi yang paling bagus itu berada pada SVM dengan akurasinya yaitu 0,87 atau 87% dibanding yang lain. Oke. Di sini dapat dilihat untuk presisi dan recall untuk masing-masing. Oh, maaf. Dapat dilihat untuk presisi, recall dan F1 score yang paling yang paling yang paling bagus itu sadness dan suppress untuk masing-masing metode. Ini berarti untuk presisinya sendiri untuk sadness eh, sebagian besar kata itu dapat diklasifikasikan dengan benar untuk sadness dengan prediksi yang memang benar-benar kategori sadness. Lalu untuk suppress juga. Dan untuk F1 skornya sendiri juga nilainya cukup tinggi yang menjelaskan bahwa keseimbangan antara recall dan presisi itu cukup baik. Jadi untuk kesimpulan analisis yang telah kita dapatkan tadi untuk Rafael Ziegler dapat dilakukan secara efektif menggunakan algoritma SVM, naive Bayes dan random forest. Nah, akan tetapi untuk SVM sendiri memberikan hasil yang terbaik dengan akurasi 0,87%. Tahapan preprocessing dan pelabelan data terbukti penting dalam meningkatkan akurasi model secara keseluruhan. Pendekatan ini efektif untuk memahami opini publik di media sosial dan dapat diterapkan pada topik lainnya. Oke, sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.